Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran polinomial ya. Ini kelanjutan dari materi teorema faktor. Nah, di sini diketahui ada suku banyak fx, an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a1 x pangkat 1 ditambah a0 x pangkat 0. Maka faktor rasional dari suku banyak fx berbentuk x dikurangi p dengan syarat nilai p-nya itu diperoleh dari faktor bulat dari A0 dibagi dengan faktor bulat dari AN. A0 di sini kan berarti konstanta, AN di sini berarti adalah koefisien dari X dengan pangkat tertinggi, gitu ya. Dan FP itu harus sama dengan 0. Jadi saat disubstitusikan ke suku banyaknya, nilainya harus sama dengan 0. Di sini ada beberapa ketentuan untuk menentukan faktor-faktor dari suatu polinomial. Ketentuan yang pertama, jika jumlah koefisien dari suku banyak fx sama dengan 0, maka fx mempunyai faktor x min 1 dan faktor tersebut bisa berulang. Ketentuan yang kedua, jika jumlah koefisien suku-suku yang berderajat genap atau yang berpangkat genap itu sama dengan jumlah koefisien dari suku-suku yang berderajat ganjil atau yang berpangkat ganjil, maka fx mempunyai faktor x plus 1 dan faktor tersebut bisa berulang. Ketentuan yang ketiga, jika x min 1 dan x plus 1 ternyata bukan faktor, maka kita bisa menggunakan cara trial and error, maksudnya adalah cara coba-coba dengan panduannya seperti ini. Jika A0 atau konstantanya genap, kita bisa coba nilai P yang genap. Jika A0 atau konstantanya ganjil, kita bisa coba nilai P yang ganjil. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Tentukan faktor-faktor rasional dari fx. Kita bahas dulu. Yang pertama kita lihat dari konstantanya dulu. Konstantanya adalah 3. Kita cari faktor bulat dari 3. Berarti ada positif negatif 1, positif negatif 3. Kenapa pakai positif negatif? Karena 3 ini bisa dibagi 1, 3 juga bisa dibagi negatif 1. 3 bisa dibagi 3, 3 juga bisa dibagi negatif 3. Jadi untuk faktor bulat kita menggunakan tanda positif negatif ya, karena bilangannya bisa positif bisa negatif. Lalu kita lihat koefisien dari pangkat tertingginya. Berarti di sini adalah 2. Faktor bulat dari 2 adalah positif negatif 1 dan positif negatif 2. Maka nilai P yang mungkin, yang pertama, tadi kan nilai P itu adalah faktor bulat dari koefisien dibagi dengan faktor bulat dari konstanta dibagi dengan faktor bulat dari koefisien pangkat tertingginya. Berarti di sini 1 kita bagi 1 plus minus 1 dibagi dengan plus minus 1. 1 dibagi 1 kan hasilnya 1 ya. Berarti ini kemungkinan P yang pertama ada positif negatif 1. Lalu 1 dibagi 2 hasilnya 1/2. Berarti kemungkinan yang berikutnya adalah positif negatif 1/2. Kita berikutnya 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Berarti kemungkinan yang berikutnya positif negatif 3. Yang terakhir 3 dibagi 2 hasilnya 3/2. Maka kemungkinan yang terakhir adalah positif negatif 3/2. Ini adalah nilai P yang mungkin. Nah ini karena nilai P untuk faktor kan ditulisnya biasanya masih ada X-nya gitu ya. Maka karena untuk nilai P yang mungkin untuk yang negatif 1 dia menjadi X plus 1. Untuk yang positif 1 ini menjadi X min 1. Untuk yang negatif 1/2 menjadi X ditambah 1/2. Untuk yang positif 1/2 berarti menjadi X dikurangi 1/2 dan seterusnya. Nah, untuk bentuk yang di sini bilangannya berupa bilangan rasional atau bilangan pecahan, sebenarnya kita bisa ubah menjadi yang tadinya X ditambah 3/2, ini akan sama seperti 2-nya ke sini ya, jadi 2X ditambah 3. Ini juga sama, X dikurangi 3/2 itu sama bentuknya menjadi 2X dikurangi 3. Kalau kita ngomonginnya tentang faktor. Oke, kita lanjut.
Kemungkinan yang pertama, tadi kita lihat apakah X-1 adalah faktor dari si polinomial ini. Tadi, supaya X-1 ini adalah faktor, syaratnya adalah jumlah semua koefisiennya harus sama dengan 0. Sekarang kita lihat koefisiennya berarti ada 2, dikurangi 3, dikurangi 2, ditambah 3. Setelah kita hitung ternyata hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, maka X-1 adalah faktor dari fx. Lalu kemungkinan yang kedua, kita cek apakah X plus 1 adalah faktor dari polinomial tersebut, faktor dari fx. Caranya kita cek jumlah koefisien yang pangkat genap dengan yang pangkat ganjil. Untuk koefisien yang pangkat genap, berarti di sini ada pangkat 2 dan yang konstanta ini karena X pangkat 0 kita anggap dia berpangkat genap. Berarti di sini yang berpangkat genap koefisiennya ada min 3 dengan 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Lalu kita lihat koefisien pangkat ganjil. Yang pangkat ganjil berarti di sini ada X pangkat 3 dengan X pangkat 1. Koefisiennya adalah 2 dan negatif 2. Berarti kalau kita jumlahkan 2 min 2 hasilnya 0. Karena jumlah yang koefisien pangkat genap dengan koefisien pangkat ganjil jumlahnya sama, maka X plus 1 adalah faktor dari fx. Berarti kita udah dapat nih dua faktor, yaitu X min 1 dan X plus 1. Terus kita cari faktor yang lain. Kenapa kita nggak stop di sini? Karena polinomial ini kan berderajat 3 ya. Maka maksimal dari faktor yang dipunya, faktor rasional yang dia punya ini ada 3. Sedangkan kita baru nemuin 2. Karena ini berderajat 3, faktor rasional maksimum yang dipunya ada 3. Kita baru nemu 2. Jadi kita nemuin lagi, cari faktor yang lain. Oke, sekarang kita coba, karena kita tahu bahwa X min 1 dengan X plus 1 adalah faktornya, berarti polinomial tersebut bisa kita bagi dengan X min 1 dan X plus 1. Yang pertama, di sini kita tulis dulu koefisien masing-masingnya ya, berarti 2, terus ada negatif 3, negatif 2, lalu 3. Yang pertama kita bagi oleh X min 1. Untuk X min 1 berarti X sama dengan 1. Oke, mainkan. 2 turun, 2 dikali ke 1 hasilnya 2. 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1. Negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. Dikali ke 1 hasilnya negatif 3. 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0. Untuk yang berikutnya, kita bagi lagi dengan X ditambah 1. Tadi kan X tambah 1 juga adalah faktornya ya. Untuk X ditambah 1 berarti di sini adalah negatif 1. X sama dengan negatif 1. Oke, mainkan. Berarti di sini 2-nya turun. 2 dikali min 1 hasilnya adalah min 2. 1 ditambah min 2 hasilnya min 1 ditambah min 2 hasilnya min 3. Min 3 dikali min 1 hasilnya adalah 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Maka di sini hasil baginya adalah 2x dikurangi 3. Maka ini juga menjadi faktor dari polinomial tersebut. Maka faktor kita simpulkan, jadi faktor rasional dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 3 adalah x min 1, x plus 1, dan yang terakhir adalah 2x min 3. Atau kita bisa tulis fx sama dengan perkalian dari semua faktornya. X min 1 dikali x plus 1 dikali 2x min 3. Ini ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan faktor-faktor rasional dari fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 16x pangkat 2 dikurangi 45x dikurangi 18. Oke, kita bahas. Yang pertama kita lihat dari konstantanya dulu, ada negatif 8. Faktor bulat dari negatif 8 adalah positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, positif negatif 6, positif negatif 9, positif negatif 18. Lalu kita cari faktor bulat dari koefisien yang pangkat tertingginya.
Berarti di sini 2 ya. Berarti faktor bulat dari 2 adalah positif negatif 1 dan positif negatif 2. Maka nilai P yang mungkin adalah, tadi nilai P itu adalah faktor bulat dari konstanta dibagi dengan faktor bulat dari koefisien pangkat tertinggi. Berarti 1 dibagi 1 kan hasilnya 1 ya. Jadi positif negatif 1. 1 dibagi 2 hasilnya 1/2. Jadi positif negatif 1/2. Kita lanjut, 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2, jadi positif negatif 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, karena ini sudah ada jadi tidak perlu ditulis lagi. Kita lanjut, 3 dibagi 1 hasilnya 3, jadi positif negatif 3. 3 dibagi 2 hasilnya 3/2, jadi positif negatif 3/2. 6 dibagi 1 hasilnya 6, jadi positif negatif 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3, jadi positif negatif 3 karena sudah ditulis tidak perlu ditulis lagi. 9 dibagi 1 hasilnya 9, jadi positif negatif 9. 9 dibagi 2 hasilnya 9/2, jadi positif negatif 9/2. Lalu 18 dibagi 1 hasilnya positif negatif 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9, jadi positif negatif 9 tidak perlu ditulis lagi karena sudah ada. Gitu ya. Maka inilah nilai-nilai P yang mungkin ada sebanyak ini. Tapi kita lihat, karena polinomialnya adalah berderajat 4, maka faktor rasional maksimum atau paling banyak yang dimiliki hanya berjumlah 4. Oke, kita coba kemungkinan yang pertama, apakah X-1 adalah faktor dari polinomial atau suku banyak ini? Yang pertama kita cek jumlah koefisiennya. Apakah 0 atau tidak? Di sini koefisiennya berarti 2 ditambah 5 dikurangi 16 dikurangi 45 dikurangi 18. Ternyata setelah dihitung hasilnya negatif 72. Ini berarti tidak sama dengan 0. Karena jumlah koefisien tidak sama dengan 0, maka X-1 bukan faktor dari fx. Berarti X-1 bukan faktornya nih. Kita cari kemungkinan yang kedua. Untuk X ditambah 1, apakah ini faktor atau bukan? Kita ceknya, cek jumlah koefisien pangkat genap dan ganjil. Koefisien pangkat genapnya berarti di sini ada di pangkat genap itu berarti X pangkat 4, X pangkat 2 dengan konstanta X pangkat 0 gitu ya. Berarti koefisien di sini ada 2. Lalu dikurangi 16, lalu dikurangi 18. Hasilnya adalah negatif 32. Untuk koefisien yang pangkat ganjil berarti yang koefisien X pangkat 3 dengan koefisien X pangkat 1. Berarti kita jumlahkan 5 dikurangi 45. Hasilnya adalah negatif 30. Karena jumlah koefisien yang pangkat genap dengan yang pangkat ganjil berbeda, maka X plus 1 bukan faktor dari fx. Berarti sejauh ini kita belum menemukan faktor dari polinomial tersebut ya. Jadi X-1 dengan X plus 1 itu bukan faktornya. Karena bukan X-1 dengan X plus 1 bukan faktor dari polinomial tersebut, maka kita coba cara terakhir yaitu dengan coba-coba atau trial and error. Kita tulis dulu fx di sini adalah 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 16x pangkat 2 dikurangi 45 dikurangi 18. 45x ini ya. Ya, 45x. Oke, ini ditambahkan dulu 45x. 45x dikurangi 18. Oke. Nah, tadi sesuai dengan panduan yang di awal, kalau kita mencoba trial and error, kita lihat dari konstantanya. Kalau konstantanya genap, kita coba nilai P yang genap. Kalau konstantanya ganjil, kita coba nilai P yang ganjil. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang kedua. Karena negatif 18 ini adalah bilangan genap, maka kita pilih P bilangan genap. Tadi kan kemungkinan nilai P yang mungkin ini ada ini ya. Yang ini nih. Ibu tandai di kotak warna merah. Nah, yang ini ya. Karena ini kita mau pilih P yang genap, berarti kita coba ya. Kalau 1 berarti bukan genap, 1/2 juga bukan. Berarti kita coba dari yang 2.
Kita coba dari positif 2, karena kan ini bisa positif bisa negatif 2 gitu ya. Kita coba untuk P sama dengan 2. Berarti kita tulis di sini koefisien-koefisiennya seperti cara Horner biasa ya. 2, 5, min 16, min 45, min 18. Lalu di sini karena kita coba P sama dengan 2, 2 di sini sebagai pengalinya. Kita mainkan, 2 turun ke sini, 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu 5 tambah 4 hasilnya 9, 9 dikali 2 hasilnya 18. Min 16 ditambah 18 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Min 45 ditambah 4 hasilnya min 41, dikalikan kedua hasilnya min 82. Nah, min 18 ditambah min 82 hasilnya min 100. Karena sisanya bukan 0, kan ini supaya dia menjadi faktor tadi ya, berarti dia habis membagi. Maka faktornya sisanya haruslah sama dengan 0. Sedangkan di sini kita dapat sisanya negatif 100. Karena sisanya bukan 0, maka P sama dengan 2 bukan faktor dari fx. Wah, sejauh ini kita belum menentukan faktor dari polinomial yang dimaksud nih. Kita coba bilangan genap yang berikutnya. Yang positifnya udah dicoba, kita coba yang negatifnya. P sama dengan negatif 2. Oke, ini masih sama seperti yang tadi ya, dari koefisien polinomialnya. Oke, mainkan. Berarti ini 2 turun ke bawah. 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 4. 5 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 1. 1 dikali min 2 hasilnya adalah min 2. Min 6 ditambah min 2 hasilnya min 18. Dikalikan ke min 2 hasilnya adalah positif 36. Min 45 ditambah 36 hasilnya min 9. Min 9 dikali min 2 hasilnya 18. Min 18 ditambah 18 hasilnya 0. Nah, ini kan sisanya ya. Karena sisanya adalah 0, maka P min 2 adalah faktor dari polinomial tersebut. Karena di sini adalah P sama dengan min 2, kalau kita jadikan X-nya berarti X ditambah 2. Maka X ditambah 2 adalah faktor dari fx. Ini X tambah 2 dapat dari mana sih? Kan kalau misalkan kita kita diketahuinya kebalik ya. X tambah 2 kan ini berarti X sama dengan min 2 gitu ya. Jadi ini sama aja. Karena di sininya adalah min 2, makanya kita ubahnya di sini menjadi X ditambah 2. Kalau di sininya positif 2, berarti nanti kalau diubah menjadi bentuk pemfaktorannya jadi X dikurangi 2. Jadi kebalikannya gitu ya. Oke, kita udah dapat nemu 1. Sedangkan maksimumnya kan ada 4 faktor. Jadi kita masih mencoba menemukan 3 faktor yang lainnya. Setelah itu kita lihat sama seperti trial and error yang tadi kita coba, kita perhatikan dari konstantanya. Karena kan ini menjadi konstanta ya, di digit terakhir jadinya konstanta. Negatif 9. Karena negatif 9 adalah bilangan ganjil, maka pilih P bilangan ganjil. Kita coba P sama dengan 3. Karena tadi di sini ada ganjilnya sini ya, positif negatif 3. Kita coba positif 3 dulu. Berarti untuk P sama dengan 3, di sini menjadi pengalinya 3. 2 turun ke sini. 2 kali 2 hasilnya 6. 1 ditambah 6 hasilnya 7. 7 dikalikan ke 3 hasilnya 21. Negatif 18 ditambah 21 hasilnya 3. 3 dikalikan ke 3 hasilnya 9. Min 9 ditambah 9 hasilnya 0. Nah, karena sisanya ini adalah 0, berarti P sama dengan 3 adalah faktor dari fx. Atau kita tulis kalau dalam pemfaktorannya jadi x dikurangi 3. Jadi yang awalnya 3 jadinya min 3 gitu ya. X dikurangi 3. Itu adalah faktor dari fx. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan memang sudah menemukan faktornya, kita lanjutkan terus ya sampai bentuk yang terakhir, yang paling sederhana. Oke, yang ini kita lihat lagi. Konstantanya adalah 3. 3 adalah bilangan ganjil, maka pilih P bilangan ganjil. Tadi kita sudah mencoba P sama dengan 3. Karena sekarang kita ini harus pakai P bilangan ganjil lagi, kita coba untuk yang negatifnya.
P sama dengan negatif 3. Berarti di sini negatif 3 sebagai pengalinya. Mainkan, 2-nya turun. 2 dikali min 3 hasilnya min 6. 7 ditambah min 6 hasilnya 1. 1 dikali min 3 hasilnya adalah min 3. 3 ditambah min 3 hasilnya adalah 0. Berarti sisanya 0. Berarti P sama dengan min 3 adalah faktor dari polinomialnya. Atau pemfaktorannya bisa kita tulis X ditambah 3. Berarti X tambah 3 adalah faktor dari Fx. Dan di sini ada hasil baginya ya, yaitu 2X ditambah 1. Maka hasil bagi yang ini juga merupakan faktor dari Fx. Ini kan sudah bentuk yang sederhana ya, jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi untuk menentukan faktor yang lainnya. Berarti faktornya yang udah ketemu ada X plus 2, X min 3, X plus 3, dan ada 2X ditambah 1. Jadi, faktor rasional dari Fx adalah ada 4 ya, X plus 2, X min 3, X plus 3, dan 2X plus 1. Atau kita bisa menulis Fx sebagai perkalian dari faktor-faktornya, sehingga dapat ditulis Fx sama dengan X tambah 2 dikali X dikurangi 3, dikali X ditambah 3, dikali 2X ditambah 1. Jadi inilah faktor dari polinomial yang dimaksud. Jadi untuk menentukan faktor dari suatu polinomial kita bisa menggunakan 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kita cek apakah X-1 adalah faktor dari polinomial tersebut. Caranya, kita cek jumlah koefisiennya. Kalau hasilnya 0 berarti X-1 adalah faktornya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti X-1 bukan dari faktornya. Lalu kemungkinan yang kedua, kita coba X ditambah 1. Apakah faktor dari polinomial tersebut atau bukan? Caranya, cek jumlah koefisien yang pangkat genap dan ganjil. Jika jumlah koefisien yang pangkat genap dengan jumlah koefisien yang pangkat ganjil hasilnya sama, maka X plus 1 adalah faktornya. Tapi kalau hasilnya berbeda, berarti X plus 1 bukan faktor dari polinomial tersebut. Kalau ternyata masih kurang nih faktornya, kita bisa pakai trial and error. Atau misalkan X-1 dengan X plus 1 ini bukan faktor dari polinomial tersebut, seperti contoh yang kedua, kita coba dengan trial and error atau coba-coba. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah koefisiennya. Kalau koefisiennya bilangan genap, kita pilih pengalinya di sini bilangan genap juga. Kalau misalkan koefisiennya bilangan ganjil, maka kita pilih P-nya adalah bilangan ganjil juga. P-nya kita dapat dari mana sih? Dari yang awal pertama. P itu adalah faktor bulat dari konstanta dibagi dengan faktor bulat dari koefisien yang pangkat tertinggi. Nah, di sini bilangan bulat yang genap yang bisa kita coba ada positif negatif 2, positif negatif 6, positif negatif 18. Di sini ternyata setelah kita coba dengan negatif 2, ternyata benar ya, sisanya 0. Maka yang negatif 2 ini adalah faktornya, atau kita tulis sebagai pemfaktorannya jadi X ditambah 2. Tadi setelah kita coba yang P sama dengan 2 itu, ternyata sisanya bukan 0. Jadi kalau sisanya bukan 0, berarti yang ini bukan faktor, gitu ya. Kalau sisanya 0, berarti si P ini adalah faktornya. Kita ubah ke bentuk pemfaktorannya yang jadi X-nya menjadi X ditambah 2 untuk P sama dengan negatif 2. Lalu untuk P sama dengan 3 menjadi X dikurangi 3. Untuk P sama dengan min 3 menjadi X ditambah 3. Lalu hasil baginya ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, juga merupakan faktor dari polinomial yang dimaksud. Seperti itu ya. Jadi inilah materi pembagian polinomial. Ini menjadi materi terakhir untuk bab polinomial. Silahkan dipahami dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk
memahami apa yang dimaksud atau bagaimana cara menentukan faktor-faktor dari polinomial. Silahkan dipelajari dari awal lagi, dari definisi atau pengertian polinomial sampai akhir materi ini, pemfaktoran polinomial. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung atau belum dipahami, boleh tanya secara personal via WhatsApp atau mungkin saat nanti bertemu di sekolah. Begitu ya. Terima kasih.